Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pioner yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Seperti biasa di sini kita akan update info terbaru dari Pi Network ya teman-teman ya. Dan tanpa berlama-lama kita langsung aja gas ke info terbarunya. Oke bro, untuk info terbarunya kali ini ada pembaharuan di beranda Pi Network ya teman-teman ya. Dan informasi di sini adalah perihal tentang KYC dan migrasi mainnet. Apa hubungannya KYC dengan migrasi mainnet? Oke, mari kita telusuri di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini ada keterangan ya teman-teman ya. Ini perihal tentang KYC. Kita langsung coba translatekan saja ya teman-teman ya, agar lebih mudah rekan-rekan pioner mengetahuinya. Oke, di sini sudah kita translatekan ya teman-teman. Seperti yang diumumkan pada P2Day, masa tenggang 6 bulan. Yang penting untuk mempersiapkan Pi untuk jaringan terbuka dimulai pada tanggal 1 Juli. Pioner harus menyelesaikan migrasi KYC dan mainnet mereka dalam tenggat waktu tertentu yang ditentukan oleh masa tenggang, yang mencakup fleksibilitas untuk mengakomodasi pioner yang terjebak dalam proses blok sistem. Baca lebih lanjut tentang masa tenggang, ambil tindakan dan informasikan kepada tim Anda. Oke ya. Nah, di sini yang dibahas adalah perihal tentang tenggang waktu 6 bulan ya teman-teman ya. Untuk lebih lanjutnya kita langsung telusuri aja guys. Oke, kita kembali ke beranda Pi Network ya teman-teman ya. Di sini ada dua fitur, Read More dan KYC. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya kita langsung cek aja Read More di sini ya teman-teman ya. Jeder. Nah, di sini kita dibawa ke blognya Pi Network ya teman-teman ya. Jadi untuk lebih spesifiknya kita langsung cek aja di blognya. Oke, keterangannya di sini menetapkan masa tenggang migrasi KYC dan mainnet. Langkah strategis menuju jaringan terbuka. Oke. Sebagaimana dinyatakan dalam pengumuman P2Day 2024, masa tenggang KYC 6 bulan dan jendela bergulir 6 bulannya masa tenggang diberlakukan mulai 1 Juli 2024 sebagaimana didefinisikan dan diklarifikasi dalam white paper 2021. Masa tenggang diperlukan untuk mempersiapkan Pi untuk Open Network. Selama periode ini, pioner harus menyerahkan aplikasi verifikasi identitas KYC awal mereka dalam 3 bulan pertama dan mengambil semua tindakan yang tersedia untuk menyelesaikan KYC dan migrasi mainnet mereka dalam waktu 6 bulan. Oke ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk masa tenggang KYC ini dimulai dari tanggal 1 Juli ya teman-teman ya. Jadi 3 bulan pertama untuk mengambil tindakan atau menyelesaikan KYC, dan 3 bulan ke depannya ini migrasi mainnet ya teman-teman ya. Jika dihitung dari tanggal 1 Juli 3 bulan pertama, maka akhir dari 3 bulan tersebut adalah bulan September ya teman-teman ya. Kemudian migrasi mainnet paling akhir adalah 31 Desember ya teman-teman ya. Oke, kita langsung cek lagi ke bawahnya. Untuk membuat tenggat waktu yang penting ini lebih menonjol dan jelas, dalam waktu dekat kami akan meluncurkan antarmuka aplikasi baru termasuk penghitung waktu mundur pada daftar periksa mainnet dan kemudian spanduk baru di layar beranda, pop-up dan lain-lain. Pembaruan antarmuka ini akan membantu menginformasikan dan mengingatkan pioner tenggat waktu masing-masing.
apakah akan menyerahkan KYC atau menyelesaikan migrasi mainnet dan mendesak mereka untuk mengambil tindakan sesegera mungkin. Oke, jadi nanti untuk masalah tenggat waktu ini, jadi supaya Pioneer tidak lupa ya teman-teman ya, nanti di beranda Pi Network akan ada pembaharuannya ya teman-teman ya. Bahkan nanti bakal ada pop up, kemudian bakal ada hitung waktu mundur juga ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang belum mengajukan KYC, segera kalian ajukan KYC. Dan buat kalian yang punya referral, segera kalian ajak atau segera kalian ingatkan referral kalian agar mereka segera mengajukan KYC ya teman-teman ya. Kemudian fitur antarmuka masa tenggang ini akan diulang dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Misalnya menyempurnakan jeda pada penghitung waktu untuk kasus yang macet dan memberikan tingkat urgensi. Bagi Pioneer yang telah menyelesaikan daftar periksa mainnet dan bermigrasi sepenuhnya, mereka tidak akan melihat penghitung waktu di aplikasi mereka. Kemudian ada keterangan juga di sini bagi Pioneer yang sudah menyelesaikan daftar periksa mainnet, kemudian sudah bermigrasi koinnya ke wallet, mereka tidak akan ada pop up ya atau pemberitahuan tenggat waktu ya teman-teman ya, karena mereka sudah lolos KYC kemudian sudah bermigrasi juga ya. Mereka tidak akan melihat penghitung waktu di aplikasi mereka. Nah ini ya, bagi yang sudah lolos KYC, sudah menyelesaikan daftar periksa mainnet dan koinnya sudah bermigrasi, di beranda Pi Network mereka tidak akan terlihat penghitung waktu ya. Kemudian karena persyaratan dan tenggat waktu masa tenggang tidak lagi berlaku bagi mereka. Oke. Untuk mencapai Open Network pada tahun 2024, inilah saatnya memberlakukan masa tenggang dan jendela bergulir. Oke, jadi di sini sudah jelas ya teman-teman ya, untuk mencapai Open Mainnet pada tahun 2024 ya. Jadi bisa dipastikan Open Mainnet ini akan terjadi di 2024 ya teman-teman ya. Kalau tidak ada drama lagi. Jika ada drama lagi ya kemungkinan bisa terjadi di tahun 2025 ya. Oke, kita lanjut. Proses KYC dan migrasi sudah berjalan di sebagian besar jaringan. Ini berarti sebagian besar Pioneer seharusnya dapat menyelesaikan KYC dan migrasi sendiri dalam masa tenggang 6 bulan. Selain itu, kami telah menyertakan fleksibilitas dalam desain pengatur waktu 6 bulan untuk mengakomodasi Pioneer yang terhambat selama proses karena blok atau masalah sistem tertentu. Selain itu, di tingkat jaringan, pemberlakuan masa tenggang akan meningkatkan kemajuan kolektif kita secara positif dalam mencapai tujuan KYC dan migrasi untuk Open Network. Secara keseluruhan, masa tenggang dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan antara menyediakan waktu yang cukup bagi Pioneer untuk lolos KYC dan bermigrasi, sekaligus menciptakan insentif dan urgensi yang cukup bagi orang untuk lulus KYC dan bermigrasi ke Open Network. Pemberlakuan kebijakan ini akan berfungsi untuk mempercepat kemajuan kita menuju Open Network dan prasyarat yang diperlukan, serta membantu Pioneer mendapatkan lebih banyak bonus referral dan security circle yang dapat ditransfer ke mainnet. Nah, di sini ada keterangan juga ya teman-teman ya, masa tenggat waktu ini akan membantu Pioneer yang punya referral ya. Jadi mereka yang ada referral, mereka bisa mendapatkan bonus ya teman-teman ya dari referral mereka yang KYC. Sebagai hasil dari lebih banyak anggota tim referral dan security circle mereka yang di KYC dan di migrasi.
Ini juga akan mencegah PAI yang tidak terverifikasi di luar periode KYC 6 bulan yang berjalan untuk bermigrasi ke mainnet, dan menghindari terciptanya terlalu banyak ketidakpastian bagi open network dan perencanaan jaringan yang tidak menguntungkan bagi jaringan dan semua pioner. Sebaliknya, PAI tersebut akan dibebaskan untuk ditambang oleh pioner lain yang di KYC di masa mendatang. Oke. Kemudian di sini ada juga keterangan apa yang terjadi dalam masa tenggang. Periode tenggang adalah periode 6 bulan di mana pioner harus mengambil tindakan untuk menyelesaikan KYC dan bermigrasi ke open network. Mereka harus melakukan ini untuk mempertahankan semua PAI yang mereka tambang. Jika pioner gagal mengajukan aplikasi KYC awal mereka dalam 3 bulan pertama, atau gagal menyelesaikan semua langkah yang diperlukan untuk memigrasikan PAI mereka dalam waktu 6 bulan mulai 1 Juli, kemudian kecuali untuk blok sistem tertentu yang menghentikan penghitung waktu mundur mereka, mereka akan kehilangan sebagian besar saldo PAI selain PAI yang ditambang dalam 6 bulan terakhir sebelum PAI mereka dimigrasikan. Ini adalah jendela bergulir 6 bulan. Terjebak dalam migrasi KYC atau mainnet karena alasan sistem tertentu tidak akan dihitung dalam 6 bulan pioner. Secara khusus, untuk menghindari kehilangan sebagian besar PAI yang ditambang, pelopor harus memastikan mereka menyelesaikan 2 langkah tindakan dalam tenggat waktu masing-masing. Yang pertama, menyelesaikan KYC pada awal 3 bulan pertama di masa tenggang, yang berarti batas waktu adalah 30 September 2024. Kemudian untuk yang kedua, lengkapi daftar periksa mainnet untuk bermigrasi ke mainnet dalam waktu 6 bulan, yang berarti batas waktunya adalah 31 Desember. Oke ya teman-teman ya. Untuk mencegah kalian kehilangan koin kalian, kalian harus perhatikan 2 hal ini ya teman-teman ya. Untuk yang pertama, kalian harus segera menyelesaikan KYC di 3 bulan awal pertama, yaitu dimulai pada tanggal 1 Juli ya teman-teman ya, dan akan berakhir di tanggal 30 September. Kemudian kalian juga harus melengkapi daftar periksa mainnet ya teman-teman ya, dari bulan Agustus hingga bulan Desember. Setiap orang yang belum bermigrasi ke mainnet akan memiliki penghitung waktu masa tenggang masing-masing. Penghitung waktu ini akan terus menghitung mundur selama proses ini, menunggu tindakan pengguna, dan akan berhenti jika seseorang diblokir oleh sistem. Oke, jadi buat pioner yang belum bermigrasi ke mainnet, nanti akan ada penghitung waktu mundurnya ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada keterangan juga, dan akan berhenti jika seseorang diblokir oleh sistem dalam langkah-langkah khusus berikut ini. Tidak memenuhi syarat untuk mengajukan KYC, kemudian terjebak dalam proses KYC lebih dari 1 bulan, kemudian memiliki status KYC tentatif, dan penundaan oleh sistem dari migrasi mainnet. Setiap kali ada tindakan tertunda dalam proses yang harus dilakukan oleh pioner, baik itu pengajuan ulang, pemeriksaan keaktifan, koreksi informasi, kemudian item daftar periksa, dan lain-lain, penghitung waktu mundur akan dilanjutkan. Oke, jadi di sini ada keterangan juga ya teman-teman ya. Setiap orang yang belum bermigrasi ke mainnet akan memiliki penghitung waktu masa tenggang masing-masing. Oke. Masa tenggang masing-masing penghitung waktu ini akan terus menghitung mundur selama proses ini, menunggu tindakan pengguna, dan akan berhenti jika seseorang diblokir oleh sistem dalam langkah-langkah khusus berikut ini. Yang pertama, tidak memenuhi syarat untuk mengajukan KYC, terjebak dalam proses KYC lebih dari 1 bulan, memiliki status KYC tentatif.
dan penundaan oleh sistem dari migrasi mainnet. Nah, jadi nanti pioner-pioner yang bermasalah seperti ini ya teman-teman ya, nanti di beranda Pi-nya akan ada penghitung waktu mundurnya. Yang pertama di sini yang KYC-nya terjebak lebih dari 1 bulan, kemudian memiliki status KYC tentatif dan penundaan oleh sistem dari migrasi mainnet. Kemudian setiap kali ada tindakan tertunda dalam proses yang dilakukan oleh pioner, baik itu pengajuan ulang, pemeriksaan keaktifan, koreksi informasi, item daftar periksa, dan lain-lain, penghitung waktu mundur akan dilanjutkan dengan asumsi bahwa pioner memiliki sisa waktu ya. Pada penghitung waktu saat dilanjutkan dari jeda, pioner akan memiliki waktu atau 1 bulan, mana yang lebih lama untuk menyelesaikan langkah-langkah KYC dan migrasi yang tersisa. Pelopor yang menyelesaikan 2 langkah di atas dalam tenggat waktu masing-masing akan mengamankan dan menyimpan saldo Pi yang mereka tambang. Pelopor yang terlewatkan salah satu tenggat waktu masa tenggang hanya akan menyimpan Pi yang mereka tambang dalam 6 bulan terakhir sebelum Pi mereka dimigrasikan untuk pertama kalinya. Kemudian jendela bergulir 6 bulan ini di mana Pi yang mereka sebelumnya ditambang dan dapat disimpan mengacu pada 6 bulan terakhir sebelum migrasi pertama ke mainnet. Kemudian di sini ada keterangan juga ya teman-teman ya. Bagi pelopor atau pioner yang belum pernah mengajukan KYC sebelumnya, batas waktu pertama mereka adalah 3 bulan, bukan 6 bulan. Sebelum mereka harus mengajukan aplikasi KYC setelah memenuhi syarat. Tujuannya adalah untuk memberikan cukup waktu guna menyelesaikan langkah-langkah selanjutnya agar KYC mereka diproses dan Pi mereka dimigrasikan dalam waktu 6 bulan. Batas waktu awal 3 bulan bagi pelopor yang berlaku juga akan terlihat di fitur pengatur waktu dan antarmuka mereka. Kemudian di sini ada juga contoh periode masa tenggang ya teman-teman ya. Berikut adalah beberapa skenario untuk membantu menunjukkan tenggat waktu dan persyaratan ini berdasarkan keadaan pioner tertentu. Masa tenggang bagi pioner yang saat ini memenuhi syarat untuk KYC dimulai tanggal 1 Juli. Mereka harus mengajukan aplikasi KYC pertama mereka paling lambat tanggal 30 September 2024 dan harus bermigrasi ke mainnet paling lambat 31 Desember. Kemudian bagi pioner yang tidak memenuhi syarat untuk menyerahkan aplikasi KYC, penghitung waktu mereka dijeda dan akan dilanjutkan kembali setelah mereka memenuhi syarat. Kemudian bagi pioner yang saat ini berstatus KYC tentatif, penghitung waktu 6 bulan mereka dijeda dan akan dilanjutkan setelah pemblokiran teratasi. Kemudian bagi pioner yang aplikasi KYC-nya macet dalam proses KYC selama lebih dari 1 bulan, penghitung waktu 6 bulan mereka juga dijeda dan akan dilanjutkan setelah pemblokiran teratasi. Namun jeda tersebut akan disempurnakan lebih lanjut di masa mendatang. Penghitung waktu hanya akan dijeda karena penundaan karena alasan sistem. Jika ada tindakan pengguna KYC yang tertunda, misalnya pengajuan ulang atau pemeriksaan keaktifan tambahan, penghitung waktu tidak akan dijeda. Pelopor harus mengambil tindakan yang diperlukan tersebut sesegera mungkin dalam hitungan mundur penghitung waktu. Kemudian bagi pioner baru, masa tenggang akan dihentikan sementara hingga mereka menyelesaikan 30 sesi penambangan atau masa penambangan minimum dan memenuhi syarat untuk mengajukan KYC. Kemudian 2 tenggat waktu masa tenggang akan menyusul setelahnya. Hal ini juga berlaku bagi pioner baru yang bergabung setelah akhir tahun 2024. Kemudian jika pioner melakukan tindakan pengguna yang tertunda dalam proses KYC kurang dari 1 bulan sebelum batas waktu, penghitung waktu akan secara otomatis bertambah hingga 1 bulan.
untuk menyediakan waktu guna memproses KYC dan menyelesaikan langkah berikutnya dalam KYC dan migrasi mainnet. Mungkin ada pengecualian atau jeda tambahan pada pengatur waktu di masa mendatang. Jika terjadi penundaan sistem utama yang baru, kami akan mempertimbangkan dan memutuskan saat kami mengalaminya. Kemudian ada keterangan juga nih, mengingat pentingnya tenggat waktu ini, kami sangat menganjurkan para pelopor untuk memulai proses KYC dan migrasi mereka sesegera mungkin. Jika Anda seorang pelopor yang belum mengunduh PayBrowser, lakukan sekarang melalui iOS App Store atau Google Play Store dan menavigasikan ke aplikasi KYC di dalam PayBrowser untuk menyelesaikan aplikasi Anda. Langkah-langkah migrasi Anda terdapat di dalam daftar periksa mainnet dalam tab mainnet pada aplikasi penambangan Pi, dan Anda juga akan diminta untuk mengambil tindakan di dalam PayBrowser.